Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan pada suatu ketika Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika selesai mengajar di majelisnya, beliau melihat ada seorang pemabuk yang duduk di depan tempat majelis beliau. Kemudian salah satu dari murid beliau juga melihat hal tersebut, dan murid itu akan bangkit mengusir daripada orang yang mabuk tersebut. Tetapi hal itu dicegah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seraya berkata, biarkan dia duduk di tempat itu. Kemudian tidak berselang beberapa lama, orang yang dalam keadaan mabuk tersebut, dia bangkit dari tempat duduknya. Kemudian dia berjalan menuju ke tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk. Murid yang ada di kanan kiri beliau segera bangkit dan ingin mengusir daripada orang tersebut, karena ini orang mabuk. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Duduklah kalian di tempat kalian masing-masing dan biarkan dia datang kepadaku. Mungkin dia ingin berbicara kepadaku, dia punya hajat kepadaku. Akhirnya dibiarkan hal tersebut sampai akhirnya orang yang sedang dalam keadaan mabuk tadi, dia duduk di hadapan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hingga akhirnya orang yang sedang mabuk tersebut bertanya 3 hal kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama, orang itu bertanya, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Annallaha ta'ala qadirun amla?" Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu atau tidak? Dijawab oleh beliau, "Na'am, annahu qadir." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, annallaha ta'ala qadirun amla?" Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah itu mampu atau tidak? Dijawab lagi oleh beliau, "Na'am, annahu qadir." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Dan bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, "Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, annallaha ta'ala qadirun amla?" Dijawab lagi oleh beliau, "Na'am, annahu qadir." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Setelah bertanya tentang 3 hal tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah memerintahkan kepada muridnya untuk membawa orang tersebut ke kediaman beliau dan menyediakan makanan yang enak yang sangat banyak. Heran si murid ini. Ini padahal orang mabuk. Tetapi kenapa dimuliakan? Tetapi karena itu perintah sang guru, si murid tidak berani untuk menolaknya. Hingga akhirnya sampailah orang tersebut di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian memakan daripada jamuan yang telah disediakan, dan sebelum pulang diberikan hadiah dan oleh-oleh yang sangat banyak oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian setelah orang yang mabuk tersebut pulang dari rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bertanyalah salah satu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada beliau, "Wahai Syekh, bolehkah saya bertanya kepadamu?" Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Silahkan wahai muridku. Aku ingin bertanya tentang 3 hal yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada dirimu. 2 hal kau jawab dengan senyuman, dan 1 hal yang terakhir, yang ketiga, kau jawab dengan kau meneteskan air mata." Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? "Na'am, iya wahai muridku. Yang pertama, orang itu bertanya kepadaku, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk mengampuni daripada dosa-dosaku? Maka aku jawab, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu untuk mengampuni daripada dosa-dosamu." Kemudian yang kedua, orang itu bertanya kepadaku, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan diriku yang ahli maksiat seperti ini menjadi orang yang taat kepada Allah, bahkan menjadi seorang wali sepertimu? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Na'am, iya, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu." Dan yang ketiga, yang membuat diriku meneteskan air mata adalah ketika orang itu bertanya kepada diriku,
apakah Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah dirimu, yang mana dirimu adalah orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah, menjadi seperti diriku, yaitu ahli maksiat? Aku katakan, iya, Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Maka sahabatku, hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita di atas adalah jangan pernah kita memandang remeh daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita pernah memandang rendah daripada siapapun. Karena kita tidak mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi suatu saat Allah berikan kepada dia hidayah. Allah bukakan pintu hatinya sehingga dia sadar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala angkat dirinya menjadi kekasihnya karena kesungguhan taubatnya dan kebersihan hatinya. Sedangkan diri kita yang sudah merasa paling baik, merasa paling benar, mungkin amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita agar senantiasa berprasangka baik kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah, dan ketika kita wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.